Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, damai dan sukacita oleh Roh Kudus, senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kekuatan dan kesehatan dan waktu yang indah, di mana kami akan mendengarkan sabda-Mu. Jamah setiap kami, agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 10 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18, persembahan yang sempurna. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Kitab Ibrani adalah kitab yang menjelaskan tentang keimaman Yesus, imam besar yang telah menjadi korban persembahan di salib, korban yang sempurna, yang tidak bercacat celah, yang tidak bernoda dan tidak berdosa. Segala perbuatan baik yang kita lakukan tidaklah sempurna tanpa pengorbanan Kristus. Sama seperti setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia sudah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa dan untuk selama-lamanya. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Persembahan tubuh Yesus Kristus menguduskan kehidupan umatnya. Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Ada pengampunan dan kasih yang jauh lebih besar dari segala dosa-dosa dan pelanggaran umat manusia yang berdosa. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mengingat segala dosa dan kesalahan umat. Oleh sebab itu, maka kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan dan mengerikan, karena sengat maut telah dikalahkan dan ditaklukkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan ia yang menaruh hukumnya di dalam hati kita, yang menuliskannya dalam akal budi kita, dan yang tidak mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah telah membersihkan kehidupan kita dengan pengampunannya, dan dengan darah yang tertumpah di atas kayu salib, kita telah diperdamaikan dan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tetapi kita juga diingatkan bahwa Allah itu kudus dan tidak berkompromi dengan dosa. Yesaya 6 ayat 3. Ia datang untuk membersihkan kehidupan umatnya, agar kita dapat menjadi umat yang kudus, yang layak dan berkenan baginya. Allah menjadi manusia, menggantikan tempat kita. Mati di atas kayu salib, ia datang sebagai juru selamat, karena inilah yang paling dibutuhkan, diperlukan oleh manusia berdosa. Tidak seorang pun dapat
mengambil kehormatan dan kemuliaan Allah untuk dirinya sendiri. Karena hanya Ia Allah yang layak untuk kita sembah, puji, dan hormati serta dimuliakan, yang telah memberikan segala-galanya bagi kita. Ia sudah mati bagi kita. Kita telah dibenarkan dalam persembahan yang sempurna Tuhan Yesus Kristus. Karena itu janganlah kita menjadi sombong dan tinggi hati, dan tanggalkanlah segala perbuatan-perbuatan jahat dalam hidup kita. Dan biarlah segala sesuatu hanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia saja. Soli Deo Gloria, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami Tuhan, kami percaya padamu. Engkau Allah yang telah menjadi manusia, mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Masuk dalam hati dan hidup kami, pimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk pengorbanan-Mu, sehingga kami dibenarkan di dalamnya. Biarlah kami boleh tetap terus setia untuk menanti-nantikan Tuhan, sampai saat dan waktunya di mana musuh-musuhnya akan dijandikan tumpuan kakinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.